Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan penilaian kinerja. Sebelum kita membahas terkait dengan penilaian kerja lebih dalam, kami dari kelompok 3 sebagai tim penyaji yang beranggotakan Amelia Putri F1B 019002, Mila Nur Ajizah F1B 019006, Intan Nia Nugraha F1B 019021, Muhammad Isul Haq F1B 019029, Fitri Wulansari F1B 019040. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas terkait dengan beberapa hal di dalam materi. Yang pertama, konsep penilaian kinerja. Yang kedua, metode penilaian kinerja. Yang ketiga, pendekatan penilaian kinerja. Yang keempat, bentuk masalah dalam penilaian kinerja. Yang kelima, pengaruh penilaian kinerja terhadap kepuasan kerja dan prestasi kerja. Yang keenam, studi kasus penilaian kinerja. Yang pertama, ada konsep penilaian kinerja. Definisi penilaian kinerja. Kinerja adalah sebuah proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok di dalam suatu organisasi yang akan menghasilkan output dan outcome untuk sebuah organisasi. Definisi penilaian kinerja menurut para ahli. Menurut Dewi Hanggreani dan Sokijo Noto Atmojo, penilaian kinerja adalah suatu proses yang diselenggarakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi atau melakukan penilaian kinerja individu kepada setiap karyawannya. Di dalam proses penilaian kinerja, setidaknya terdapat 3 tahapan di dalamnya. Yang pertama, identification atau identifikasi. Identifikasi adalah sebuah proses penilaian kinerja yang dilakukan dengan menentukan bidang pekerjaan mana yang harus diperiksa oleh manajer saat mengukur kinerja. Identifikasi penilaian kinerja harus dilakukan dengan memfokuskan kepada faktor kinerja yang mempengaruhi kesuksesan organisasi dibandingkan karakteristik yang tidak relevan seperti ras, usia, dan jenis kelamin. Yang kedua, measurement atau pengukuran. Pengukuran adalah proses yang menjadi titik pusat atau inti di dalam penelitian kinerja. Dalam tahap ini, manajer berusaha untuk menilai kinerja karyawan yang baik dan buruk. Pengukuran penilaian kinerja harus dilakukan secara konsisten oleh setiap organisasi. Yang ketiga, manajemen. Manajemen adalah tujuan utama dari proses penilaian kinerja. Penilaian kinerja harus dilakukan dengan berorientasi kepada kinerja yang dilakukan karyawan pada masa lampau dan mulai berusaha mengevaluasi kinerja tersebut dengan memberikan segala feedback baik dalam bentuk pujian maupun kritikan. Dalam menyusun standar penilaian kinerja yang baik, terdapat 4 hal yang harus diperhatikan, antara lain validity. Validity merupakan bentuk keabsahan standar yang sesuai dan relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai. Yang kedua, agreement. Merupakan standar penilaian kinerja dapat disetujui dan diterima dengan baik oleh karyawan. Yang ketiga, realism. Merupakan standar penilaian harus bersifat realistis dan dapat dicapai oleh para karyawan sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, objectivity. Merupakan standar penilaian yang harus dilakukan secara objektif dan adil dengan cara mampu menerapkan penilaian kinerja yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya tanpa mengurangi dan melebihkan. Unsur-unsur yang terdapat di dalam penilaian kinerja. Yang pertama, kesetiaan.
sebuah tekad yang dimiliki oleh karyawan dalam menaati, melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Yang kedua, prestasi kerja, sebuah kinerja yang mampu dicapai dengan baik oleh karyawan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Yang ketiga, tanggung jawab, bentuk kesanggupan yang dimiliki oleh karyawan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan berani mengambil resiko atas keputusan yang telah diambilnya. Yang keempat, ketaatan, bentuk kesanggupan yang dimiliki oleh karyawan dalam menaati segala ketetapan dan kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh perusahaan ataupun pemerintah baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Yang kelima, kejujuran, bentuk keputusan hati seseorang karyawan dalam melaksanakan segala tugas dan pekerjaannya serta adanya kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Yang keenam, kerjasama, kemampuan yang dimiliki oleh karyawan untuk dapat bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya guna mencapai tujuan perusahaan. Yang ketujuh, prakarsa, kemampuan yang dimiliki oleh karyawan untuk dapat mengambil keputusan, langkah-langkah, dan tindakan yang diperlukan dalam melakukan tugas pokok tanpa menunggu perintah dan bimbingan dari manajemen lainnya. Yang kedelapan, kepemimpinan, kemampuan yang dimiliki untuk dapat meyakinkan sumber daya manusia lainnya sehingga dapat mengarahkan kinerja secara maksimal. Manfaat penilaian kinerja. Setidaknya terdapat dua manfaat di dalam penilaian kinerja. Yang pertama, manfaat penilaian kinerja bagi karyawan, yaitu memberikan motivasi, meningkatkan kepuasan hidup, adanya perkembangan pengetahuan tentang kelemahan yang akan memotivasinya untuk mengurangi kelemahan tersebut. Sebuah kesempatan untuk berdiskusi tentang permasalahan pekerjaan dan bagaimana cara mengatasinya. Mendapatkan feedback tentang kinerja di masa lalu. Yang kedua, manfaat penilaian kinerja bagi organisasi, yaitu meningkatkan kualitas organisasi, meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan, sebagai sarana penyampaian pesan bahwa sumber daya manusia adalah aset berharga di dalam organisasi, meningkatkan keharmonisan hubungan antara atasan dan bawahan dalam rangka mencapai tujuan. Di dalam proses penilaian kinerja, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk menilai kinerja para karyawan. Yang pertama, metode daftar pertanyaan. Metode daftar pertanyaan menurut Herman Sofyanti dan Dewi Hanggraeni adalah daftar pertanyaan deskriptif atau sifat-sifat yang mendeskripsikan perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, metode skala penilaian. Metode skala penilaian adalah sebuah metode yang membandingkan kinerja individu karyawan dengan suatu standar absolut. Yang ketiga, metode kejadian kritis. Metode kejadian kritis dilakukan dengan mencatat kejadian-kejadian kritis dari perilaku yang dianggap tidak biasa dan sangat efektif dan yang buruk atau sangat tidak efektif. Yang keempat, metode narasi. Metode narasi adalah sebuah metode yang memungkinkan penilaian, memberikan penilaian yang menunjukkan karakteristik unik tentang kekuatan dan kelemahan, serta bakat dan keahlian dalam bentuk narasi atau esai. Yang kelima, metode psikologi. Metode psikologi dilakukan dengan mengadakan wawancara mendalam, diskusi, dan tes psikologi terhadap karyawan yang dinilai, yaitu meliputi aspek-aspek intelektual, emosi, motivasi, dan sebagainya. Kemudian dari hasil penilaian dapat membantu untuk memberikan prestasi kerja karyawan pada masa mendatang. Dalam melaksanakan penilaian kinerja terhadap karyawan,
terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama, pendekatan komparatif. Di dalam pendekatan komparatif, terdiri dari 3 teknik yang dapat digunakan. Yang pertama, teknik ranking. Yang kedua, teknik grading atau process distribution. Dan yang ketiga, teknik pembandingan berpasangan. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan atribut. Pendekatan ini fokus pada sejauh mana individu memiliki atribut tertentu yang diyakini diperlukan untuk keberhasilan perusahaan. Yang ketiga, pendekatan berdasarkan hasil. Pendekatan ini menggunakan 3 cara, yaitu manajemen berdasarkan sasaran, pendekatan standar kinerja, dan yang terakhir adalah pendekatan indeks langsung. Yang keempat, pendekatan perilaku. Di dalam pendekatan perilaku, terdapat beberapa hal. Yang pertama, insiden kritis. Yang kedua, skala penilaian berjangkar keperilakuan. Yang ketiga, skala observasi keperilakuan. Bentuk-bentuk masalah di dalam penilaian kinerja. Yang pertama, efek halo atau halo effect adalah penilaian yang hanya didasarkan pada satu kriteria saja dan mengabaikan kriteria-kriteria lainnya sehingga hasil penilaian tidaklah seimbang. Yang kedua, leniency. Leniency adalah penilaian terlalu murah hati dalam menilai sehingga cenderung memberikan nilai yang bagus dan kurang objektif. Yang ketiga, strictness adalah kebalikan dari leniency, yaitu penilaian terlalu buruk dalam menilai sehingga cenderung memberikan nilai yang buruk atau jelek dan tidak objektif. Yang keempat, central tendency adalah penilaian tidak mau memberikan nilai ekstrim, melainkan nilai angka rata-rata atau angka tengah saja, sehingga hasil penilaian tidak memberikan informasi siapa yang menonjol dan siapa yang kurang menonjol di dalam kinerjanya. Yang kelima, personal prejudice atau stereotyping adalah penilaian yang tidak didasarkan atas kinerja individu, melainkan didasarkan pada kelompok tempat individu tersebut berasal. Yang keenam, recency effect adalah penilaian memfokuskan diri pada perilaku kerja individu yang paling akhir saja, dan tidak melihat perilaku individu secara keseluruhan selama dia bekerja, sehingga hasil penilaian menjadi bias. Pengaruh penilaian kinerja terhadap kepuasan kerja dan prestasi kerja. Yang pertama, pengaruh penilaian kerja terhadap kepuasan kerja. Penilaian kepuasan kerja karyawan akan dapat dipahami melalui sikap individu terhadap pekerjaan yang dilakukan. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan. Yang kedua, pengaruh penilaian kinerja terhadap prestasi kerja. Pengelolaan prestasi kerja berdasarkan dari informasi yang diperoleh dari penilaian prestasi kerja. Oleh karena itu, tujuan dari penilaian kerja adalah membantu untuk memperbaiki prestasi kerja dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan, serta melakukan hal-hal yang dapat mengembangkan kekuatan dan mengatasi kelemahan. Kemudian, kami mengambil studi kasus terkait dengan analisis penilaian kinerja pegawai, Badan Kepegawaian dan Umum, Direktorat Jenderal P2P, Kementerian Kesehatan. Penilaian kinerja pegawai dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja dengan membandingkan antara rencana kerja dan hasil kerjanya. Berikut merupakan peraturan mengenai penilaian kinerja PNS yang diterapkan juga oleh Bagian Kepegawaian dan Umum, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan. Yang pertama, PP nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Yang kedua, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2013
tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2011, terdapat dua unsur yang menjadi bahan penilaian kinerja. Yang pertama, sasaran kerja pegawai atau SKP, merupakan kontrak kerja yang disusun oleh pegawai pada awal tahun. Bobot penilaian untuk sasaran kerja pegawai sebesar 60%. Dalam penyusunan sasaran kerja pegawai, terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu kegiatan tugas jabatan, angka kredit, satuan nilai dari tiap butir kegiatan yang harus dicapai pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan, target rencana capaian yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan juga biaya. Yang kedua, perilaku kerja. Penilaian ini memiliki bobot sebesar 40%. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Kemudian, cara perhitungan penilaian kinerja. Terdapat dua cara dalam menghitung penilaian kinerja. Yang pertama, perhitungan sasaran kerja pegawai atau SKP. Berikut cara perhitungan aspek penilaian capaian SKP. Yang pertama, aspek kuantitas, yang kedua aspek kualitas, yang ketiga aspek waktu. Untuk mengetahui nilai capaian SKP dengan menjumlahkan ketiga aspek tersebut dibagi 3 aspek yang ada. Yang kedua, perilaku kerja. Perhitungan penilaian perilaku kerja dengan cara menjumlahkan seluruh aspek perilaku kerja, yaitu orientasi pelayanan, komitmen, integritas, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan dibagi 6 jumlah aspek perilaku kerja. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penilaian kinerja pegawai, yaitu 1. Kesulitan yang dihadapi pegawai dalam menyusun SKP, sehingga terdapat perbedaan antara jabatan dengan tugas atau butir-butir kegiatan yang harus dilakukan. Yang kedua, pejabat penilai masih subjektif dalam menilai bawahannya, sehingga cenderung memberikan nilai rata-rata atau di tengah-tengah yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penilaian. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan penilaian kinerja biasa dilakukan 1 tahun sekali pada periode Januari sampai Desember. Dalam organisasi publik, penilaian kinerja telah diatur melalui peraturan undang-undang atau semacamnya. Pada awal tahun, pegawai menyusun sasaran kerja pegawai atau SKP dan dinilai pada akhir tahun pada bulan Desember serta penilaian dilakukan oleh pejabat penilai atau atasan pejabat penilai. Unsur yang dinilai terdiri dari penilaian capaian SKP sebesar 60% dan perilaku kerja yang terdiri dari orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan sebesar 40%. Metode pelaksanaan penilaian kinerja menggunakan metode rating scale atau metode yang dinyatakan dengan sebutan atau angka. Rata-rata hasil penelitian kinerja pegawai bagian kepegawaian dan umum pada periode Januari sampai Desember 2017 mempunyai hasil kerja yang dapat dikategorikan baik, dengan rata-rata nilai yang dicapai adalah 76-90. Dalam melaksanakan penilaian kinerja tersebut, kendala yang dihadapi seperti pegawai mengalami kesulitan dalam penyusunan pembuatan SKP dan pejabat penilai masih bersifat subjektif. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.